LASIK itu gimana sih, Dok? Sebenarnya metodenya apa yang dilakukan di mata? Sebenarnya LASIK itu merubah kelengkungan kornea itu untuk mengganti ukuran kacamata si pasien. Jadi mata manusia ini secara normalnya ada satu untuk melihat jauh, satu untuk melihat dekat. Dikasih Tuhan gitu. Pasti ada yang lebih terang salah satu dari yang lainnya. Yang lebih terang itu adalah untuk jauh, yang lebih redup dikit itu adalah untuk dekat. Usia di atas 20 tahun itu sampai 40 tahun relatif tuh penglihatan manusia itu stabil. 40 ke atas itu biasanya mulai aging proses lah. Itu yang mulai kita maklumin. Tapi kalau 20 tahun ke bawah, tendensi untuk muncul lagi ada karena tumbuh kembang. Nah, banyak sekali anak-anak kita sekarang nih dengan kacamata. Kenapa? Karena memang gadget dan sekolahnya pun udah berbeda dari kita dulu, Mbak Ica. Yeah. Jadi aktivitas dekat itu sangat berlebih, tapi kita bisa atur caranya gimana. Jadi hal-hal aktivitas dekat yang buruk, caranya itu yang bisa membuat minus itu muncul terus. Jadi Dok, kalau misalnya nih udah operasi LASIK, masih ada kemungkinan nggak nanti terjadi matanya minus lagi, kembali minus lagi? Jadi sebenarnya parameter untuk orang yang udah LASIK, terus di atas udah mulai 40-an, tiba-tiba, Dok, muncul lagi minus saya minus 1,5. Ya itu paling nggak pasti perubahan lensanya, entah dia mulai katarak halus atau apa, mulai mungkin ada. Nggak usah khawatir, itu bisa direhabilitasi. Ya. Hai, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Kalau tadi kita udah ngobrol masalah glaukoma, kali ini saya akan ngobrol masalah LASIK. Buat kalian yang bermasalah dengan penglihatan dan udah bosen dengan menggunakan kacamata atau kontak lens, nah ini gunanya nih, kita ngobrol dulu dengan dokternya, Dokter Ucok. Apa kabar, Dok? Baik. Ya, kita akan membahas Baik, mengenai LASIK. Oke, kita tanya dulu nih, Dok. LASIK itu gimana sih, Dok? Sebenarnya metodenya apa yang dilakukan di mata? Sebenarnya LASIK itu merubah kelengkungan kornea itu untuk mengganti ukuran kacamata si pasien. Jadi di permukaan bola mata itu, kornea itu adalah jaringan paling luar di mata, tempat lensa kontak itu menempel. Jadi itu yang akan dikikis, istilah awamnya, untuk dirubah kelengkungannya sehingga minus silinder maupun plus si pasien ini bisa teratasi. Bisa dikurangi atau bahkan hilang ya, Dok ya? Target kerjanya selalu 0. Kita sebagai LASIK surgeon biasanya menargetkan target semua pasien kita adalah 0, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang udah dikomunikasikan tentunya dengan si pasiennya dengan keperluan khusus. Nah, sebelum melakukan LASIK, pasien yang bagaimana aja yang boleh melakukan LASIK? Pasien pastinya kondisi korneanya harus bagus lah. Yang kedua, kalau kita yang secara umum ya Mbak Ica ya, yang ada di rumah sakit kita itu biasanya umur harus sekitar 18 tahun, terus ukuran refraksinya stabil selama setahun, terus nggak ada kelainan di korneanya, nggak lagi menyusui, nggak lagi hamil, terus dry eye syndrome-nya itu mata kering itu juga kontraindikasi relatif, jadi artinya begitu mata keringnya tertangani dia juga boleh lakukan LASIK. Kurang lebih itulah. Iya ya. Jadi harus ada pemeriksaan lengkap juga sebelum melakukan LASIK ya. Betul. Bagaimana kondisi matanya. Betul, setuju. Iya, mulai dari depan sampai belakang. Maksudnya betul. dari ke permukaan bola mata sampai ke bagian belakang bola mata, termasuk di dalamnya retina dan betul. Tapi yang sebenarnya kalau kita yang biasa ditanyakan pasien itu apakah dia layak LASIK atau enggak, ya sebenarnya hanya si korneanya ini aja, lapisan paling luar. Selebihnya itu hanya untuk melihat apakah memang mata pasien ini sehat secara organ gitu. Nah, jadi dia pengen LASIK bisa aja tiba-tiba ada misalnya tekanannya tinggi, atau tiba-tiba dia ada katarak, atau ada retina yang masalah. Akhirnya itu yang nanti akan didiskusikan ke dokternya
apakah memang dia bisa menjalani prosedur LASIK ini. Nah, itu yang pasien akan dapatkan pada pemeriksaan screening awal itu. Jenis LASIK sendiri itu ada berapa macam, Dok? Jenis LASIK itu di dunia ini ada dua. Pertama yang pakai flap, yang kedua tanpa flap. Yang pakai flap yaitu yang macam beredar di kita ini di Indonesia ya, yang Z LASIK, M LASIK, terus V LASIK, dan yang tanpa flap itu yang Relax Smile, dan satu lagi yang tanpa flap ini adalah yang PRK, itu jenis metode LASIK yang paling lama. Jadi itu saat ini sih saya udah hampir tidak pernah melakukan jika tanpa indikasi tertentu ya. Indikasi seperti apa, Dok, kalau mau lakukan yang itu? Yang mana nih? PRK. PRK. Kadang-kadang PRK ini menimbulkan kondisi korneanya jadi haze. Kapan dia jadi haze itu nggak bisa diprediksi. Itu hanya respon jaringan kornea terhadap laser si LASIK ini. Nah, itu harus dikomunikasikan ke pasien bahwa itu mungkin saja terjadi. Tapi biasanya kalau dia minusnya di bawah 2,5, silinder di bawah 2, kalau kita lakukan PRK itu cukup aman. Nah, tapi tetap tendensi untuk terjadinya corneal haze itu yang sifatnya yang nggak bisa dikembalikan atau disembuhkan lagi seperti kornea normal itu tetap ada. Haze itu maksudnya keruh ya, Dok? Betul. Ya? Jadi korneanya jadi keruh. Betul. Dan ini nggak bisa balik normal lagi, nggak bisa jernih lagi. Nah, itu salah satu yang disebut mungkin terjadi ya, komplikasi operasi. Betul. Itu yang namanya komplikasi operasi. Jadi setiap tindakan tentu ada risiko. Pasti ada risk, tapi itu ialah yang didiskusikan sama si pasien oleh dokternya. Tapi semua risiko akan diminimalisir ya, Dok ya. Betul. Ada caranya juga supaya nggak timbul haze itu. Betul. Nah, kan ini kalau misalnya musim-musim penerimaan angkatan nih, Dok. Sekolah-sekolah kedinasan. Sekolah-sekolah kedinasan lah. Itu kan biasanya kalau yang matanya minus ya semua pada LASIK tuh. Nah, jenis LASIK yang gimana yang biasanya disarankan untuk calon-calon angkatan ini, mahasiswa angkatan? Yang membedakan itu cuma satu, yaitu pada angkatan udara. Angkatan udara itu ada kesempatan si peserta didik ini pada saat masuk nanti dia akan menerbangkan pesawat tempur. Nah, pesawat tempur itu kalau kita tahu kan dia bisa nukik ke atas sama nukik ke bawah tuh secara ekstrim. Nah, pada saat dia nukik ke bawah sama ke atas itu ada yang namanya G-force. Kalau kita pakai flap LASIK, flapnya bisa lepas itu. Makanya biasanya kita menanyakan itu dan kita menganjurkan untuk Relax Smile. Sedangkan sebelum adanya Relax Smile ini, dulu di US, sebelum di-approve oleh FDA untuk digunakan Relax Smile di US, mereka pakai PRK itu. Tapi setelah ada Relax Smile, mereka udah mulai agak bergeser lah, mulai ada pilihan. Ada kan di klinik di rumah sakit di GC ada. Jakarta Center ada. Jadi kalau mau LASIK boleh nih ketemu Dokter Ucok. Waduh. Nah, ada nggak dibedakan untuk yang pasien usia tua, usia muda? Kan kalau kita tahu usia tua itu udah ada juga presbiop nantinya. Betul. Ada nggak dibedakan itu jenis LASIK untuk yang usia tua dengan usia muda? Ya, pada saat saya menerima pasien di usia di atas 40 tahun dan ingin lepas kacamatanya itu menjadi sedikit lebih panjang diskusinya. Karena plus ini kurang lebih bertambah dengan umur. Kalau kita mau treat kacamata plusnya di samping minus sama silindernya, kita harus memberitahu nih pasien. Nanti contohnya saya plus 1,5. Saya mau LASIK nih plus 1,5 saya nih. Nanti tambah umur 5 tahun lagi, nambah lagi plus saya, nggak jadi 0 lagi. Akhirnya hal itu, apakah dia akan puas, kita tanyakan kembali ke pasiennya. Soalnya kombinasi profil laser dari jauh sama dekat, itu nggak semua orang bisa nyaman. Jadi dia positifnya dari si LASIK plus ini, dia akan tanpa kacamata sekian waktu. Tapi kalau LASIK plus ini
secara visual profile lasernya mengganggu, ada sensasi cahaya yang nggak bisa diterima oleh setiap orang dengan LASIK Plus ini, dan itu harus mulai diberitahu dini. Kalau dia orangnya easy going, nggak perfeksionis, itu akan sangat membantu tuh, akan enak tuh. Yang kedua, screeningnya pun panjang, ada 2 lembar tuh yang harus dicontreng sampai si pasien ini bakal hampir 80% bakal happy. Kalau nggak lewat itu tetap dipaksakan, biasanya nggak bakal enak. Walaupun dia +1,5 dia bisa baca, tapi tetap nggak enak, entah untuk melihat jauhnya maupun dekatnya. Nah, terus ada alternatif lain yaitu monovision. Jadi mata manusia ini secara normalnya ada satu untuk melihat jauh, satu untuk melihat dekat. Dikasih Tuhan gitu. Pasti ada yang lebih terang salah satu dari yang lainnya. Yang lebih terang itu adalah untuk jauh, yang lebih redup dikit itu adalah untuk dekat. Meskipun misalnya contohnya saya nggak pakai kacamata nih, mata kanan 0, mata kiri 0. Pasti ada yang lebih redup dikit. Nah, itu dimanfaatkan untuk orang-orang yang pengen bebas kacamata di usia di atas 40 tahun. Jadi mata yang terang itu yang untuk lihat jauh itu kita maksimalkan, mata yang kiri yang agak redup dikit contohnya kita kurangin misalnya sampai misalnya -1 atau -3/4. Oh, biar nanti berfungsi buat untuk yang dekat. Nah, itu sebelum kita putuskan seperti itu, kembali kita trial. Kira-kira nih pasien, kira-kira nih cocok gak untuk dia? Kalau dia ngerasa nyaman, ngerasa terbantu dekatnya, walaupun nggak maksimal ya. Contohnya huruf-huruf yang segede koran deh. Huruf-huruf di koran tuh lebih gede dikit atau sampai ukuran yang paling kecil yang koran itu, dia masih bisa baca sampai umur kira-kira 50-an. Kalau kita pengen estimasi kira-kira sampai kapan sih dok? Saya nggak tergantung dengan kacamata. Ya 50-an lah, selebih itu ya udah pakai kacamata aja lagi walaupun mulai kacamata deket. Tapi kalau jauh saya muncul lagi dok, itu udah mulai timbul katarak. Nah itu lagi yang didiskusikan. Nah iya. Jadi kalau 50 tahun, nanti tiba-tiba timbul ukuran kacamatanya lagi, baik jauh maupun dekat. Nah kemungkinan itu kataraknya lah yang udah mulai muncul. Si itu mau gak tetap menjalankan prosedur LASIK, contohnya dia 40, 10 tahun dia menikmati tanpa kacamata. Kalau mau jalan terus, kalau enggak ya kita tunggu aja kacamata aja. Jadi dok, kalau misalnya nih udah operasi LASIK, terus masih ada kemungkinan nggak nanti terjadi matanya minus lagi, kembali minus lagi? Nah ini dia juga. Jadi yang sering ditanyakan, muncul lagi gak dok? Jadi sebenarnya hal yang bisa menjadi jaminan untuk pasien. Usia di atas 20 tahun itu sampai 40 tahun relatif tuh penglihatan manusia itu stabil. Dia punya range kurang lebih plus minus setengah. Dan plus minus setengah itu enggak di sehari-hari kita itu tanpa kacamata. Makanya kenapa denyut jantung kita kan kayak gini nih, sinus. Nggak ada yang flat, kalau flat kita mati ya. Nah, jadi kalau situ mau tetap 0 terus 24 hours ya itu matilah. Kalau mau hidup ya harus ada capek, lelah, nah kayak gitu. Tapi nilai ratanya dia tetap diukur itu dalam nilai maksimal 20/20. Tapi kalau diukur lebih detail, lebih seksama, dia bisa -1/4, setengah, silinder 1/4, setengah. Dan itu fluktuatif, nggak dinilai 1/4 terus. Enggak. Tapi itu di atas 20 sampai 40. 40 ke atas itu biasanya mulai aging proses lah. Itu yang mulai kita maklumin. Tapi kalau 20 tahun ke bawah, tendensi untuk muncul lagi ada karena tumbuh kembang. Yang kedua nih, faktor yang bisa bikin muncul lagi selain usia, kebiasaan aktivitas dekat yang bisa mencetuskan mengakselerasi munculnya minus setelah LASIK itu. Contohnya, kalau kita baca di tempat gelap, baca di sambil tiduran, durasi baca kita tanpa istirahat sejam, 2 jam nonstop, terus liatin monitor, terus jarak kerja dengan monitor kita, brightness dari komputer kita. Nah itu semua harus diatur dulu sebelum kita melakukan aktivitas dekat kita. Jadi hal-hal aktivitas dekat yang buruk, caranya itu yang bisa membuat minus itu muncul terus.
terutama umur 20 tahun ke bawah. Tapi kalau 20 tahun ke atas paling sakit pala. Iya, gitu, migrain nggak jelas, ini terus sembuh lagi kalau udah istirahat. Nah, itu. Ya, kalau 20 tahun ke bawah kan masih berkembang. Wah, itu berkembang. Nah, masih berkembang. Oke, Dok, kan banyak nih yang nanya ke saya, mungkin dokter juga. Nah, kok dokter mata masih pakai kacamata, kenapa nggak lasik aja? Pertanyaan bagus tuh. Sebenarnya saya udah lasik. Ini nih kacamata baca ini. Oh, kacamata tua. Kacamata baca ini kacamata tua. Jadi bukan kenapa-napa Mbak Ica. Ini kacamata plus 1,5. Oke. Jadi 8 tahun yang lalu saya lasik. Itu karena memang pasien sering menanyakan, dokter ngerjain lasik. Kenapa nggak lasik? Memang ada side effect-nya, Dok. Ya saya sering ngeles aja, mata saya kering lah, mata ini lah, macam-macam lah saya. Akhirnya bosan menjawab pertanyaan pasien itu. Kemudian saya minta guru saya, Dr. Johan, untuk melakukan tindakan lasik. Dan hasilnya kayak gini nih sekarang. Setelah 8 tahun, saya punya 3 kacamata untuk jauh nih. Dengan ukuran berbeda. Plus 1/4 silinder setengah, silinder setengah, ada plus 1/4, minus 1/4 silinder 1/4. Semuanya enak untuk jauh. Tapi kalau saya diperiksa satu-satu mata, saya bisa masuk pilot. Karena bisa 20/20. Tapi untuk lebih nyaman, untuk ngelihat 20/20 itu lebih tegas, butuh yang ukuran itu. Kenapa kodok punya 3 ukuran kacamata jauh yang berbeda tapi tetap nyaman? Ya tadi itu yang aku bilang. Karena berfluktuasi. Rata kita hidup itu ada nilai rata. Kita hidup di rata itu. Ada fase-fasenya plus minus setengah itu. Nah, begitu saya tua, plus 1,5 ini muncul lah. Mau nggak mau, ngelihat makanan aja buram. Udah tua. Begitu kacamata saya buram untuk dekat, saya butuh. Jauh saya masih bagus, masih bisa maksimal kalau dites. Artinya saya belum katarak, Mbak. Iya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba minus saya muncul lagi, minus 3, suatu saat entah 5 tahun, 8 tahun, ada minus 1 aja. Wah, ini mulai katarak nih mata saya. Jadi sebenarnya parameter untuk orang yang udah lasik, terus di atas udah mulai 40-an, tiba-tiba, Dok, muncul lagi minus saya, minus 1,5. Ya, itu paling nggak pasti perubahan lensanya. Entah dia mulai katarak halus atau apa, mulai mungkin ada. Nggak usah khawatir, itu bisa direhabilitasi. Ya, semuanya bisa ditangani, semua ada jalan keluarnya, jadi jangan khawatir. Katarak juga ada jalan keluarnya ya. Oke Dok, ada nggak saran-saran buat pemirsa di rumah yang memiliki gangguan penglihatan, gimana sebaiknya menjaga kualitas hidup yang lebih baik dengan WFH ini ya, sebenarnya ya. Ya. Jadi sebenarnya tuh aktivitas dekat kita yang perlu dijaga, terutama anak-anak. Nah, banyak sekali anak-anak kita sekarang nih dengan kacamata. Kenapa? Karena memang gadget dan sekolahnya pun udah berbeda dari kita dulu, Mbak Ica. Yeah. Jadi aktivitas dekat itu sangat berlebih, tapi kita bisa atur. Caranya gimana? Ya tadi, kita udah dinasihatin orang tua kita dari dulu ya, baca nggak boleh tiduran, nonton TV di ruang tamu, terus kalau kita belajar harus ada lampu terang. Nah, hal-hal kayak gitu dibuat tertib aja untuk anak-anak kita. Terus tahun sekali cek lah dok mata anak-anak ini ke dokter mata. Itu yang penting. Supaya kita tahu bahwa kacamata, karena dengan kacamata itu mata dia nggak kerja, Mbak. Ada opini di masyarakat kalau pakai kacamata minusnya nambah. Nah, padahal enggak. Bukan gitu seperti. Jadi dia kalau nggak pakai kacamata, dia ngelihat benda itu nggak jelas. Akhirnya matanya dia kerja untuk fokus itu. Tapi dia nggak fokus-fokus karena nggak bisa memang. Iya. Akhirnya timbul respon jaringan tuh di mata untuk menambahkan minus supaya tegas. Ya, akhirnya nambah terus. Jadi itulah yang menyebabkan minusnya nambah. Makanya harus tetap kontrol ke dokter mata untuk tahu ukuran terupdate-nya berapa. Terupdate-nya, setuju Mbak Ica. Ya. Baiklah, nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, terutama mengenai lasik, nah kalian boleh komen di bawah ini.
Atau bisa juga konsultasi langsung ke Jakarta Eye Center dengan Dr. Ucok. Baik, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.